Ya, pemirsa, pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, merespon pernyataan Joko Widodo yang menyebut ada orang-orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu. Menanggapi pernyataan Joko Widodo terkait adanya orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu, pengacara Roy Suryo Ahmad Kozinudin meyakini tidak ada sosok orang besar di balik isu ijazah palsu. Jika benar ada, Ahmad Kozinudin pun meminta Jokowi untuk menunjukkan nama besar tersebut. Hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meyakini isu ijazah palsu yang menyerangnya merupakan bagian dari agenda besar yang dimainkan oleh sosok berpengaruh yang disebut sebagai orang besar. Namun, Jokowi enggan mengungkap siapa orang tersebut. Saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya, itu aja. Agar polemik perdebatan ijazah bisa selesai, Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tidak lagi mengulur waktu untuk menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, muncul tudingan Partai Biru yang mengarah kepada Partai Demokrat menjadi aktor intelektual di balik isu ijazah palsu Joko Widodo. Namun, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebut tudingan ini adalah fitnah yang tak berdasar. Tuduhan tersebut ini fitnah ya. Ini kan fitnah yang tidak berdasar gitu. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat itu merupakan upaya insinuatif gitu, yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Karena kami ini tidak ada urusannya sama sekali dengan ijazah palsu. Ya, Saudara Roy Suryo yang beropini terkait dugaan ijazah palsu misalnya, itu bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Kalau misalnya itu mau dikait-kaitkan ya, beliau itu telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Nah, keputusan tersebut pun dulu kami terima karena memang adanya perbedaan pandangan antara yang bersangkutan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai gitu. Yang ketiga, hubungan antara keluarga Pak SBY dengan keluarganya Bapak Jokowi juga sangat baik ya, dan sangat hormat juga gitu. Dan kami melihat ini adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh gitu, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi gitu. Nah, tindakan seperti ini sangat-sangat tidak etis ya, berpotensi merusak ruang publik dan sama sekali tidak mencerminkan suasana demokrasi yang sehat. Ini kami melihatnya Pak Jokowi kan hanya bicara partai ada orang besar ya gitu, tidak ada mengarahkan kepada Partai Biru. Makanya kemudian kami agak bingung, lalu kemudian ada teman-teman di beberapa talkshow TV lalu menyampaikan katanya Partai Biru gitu. Oke. Kan begitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar, dari mana sebenarnya Partai Biru ini? Dan kebetulan itu adalah teman-teman relawan Pak Jokowi gitu. Oke. Nah, sehingga kalau dari kami melihat ini sangat menyesatkan ya gitu. Ya, dan jelas orang hari ini kemudian beberapa hari perbincangan lalu kemudian membahasnya adalah tadi lagi-lagi terkait kami, jadi seakan-akan mohon maaf Mbak, kami sama sekali tidak ada kaitannya, tidak ada hubungan, dan kami tidak berminat Mbak dengan urusan masalah ijazah palsu ini. Toh ini kan sejak beberapa bulan lalu sudah masuk ya Mbak ya. Sudah masuk misalnya dari penyidikan dan atau penyidikan terhadap perkara ini sudah dijalankan, sudah dibuka oleh polisi, ya kita biarkan saja polisi yang menjalankan ini gitu. Publik juga bisa memantau kok gitu. Jadi bagi kami apa relevansi? Ya, untuk mencegah dugaan
isu ijazah palsu ini semakin liar, Joko Widodo menghadiri acara reuni UGM pada Sabtu lalu. Dalam momen tersebut, Jokowi bertemu dengan Mulyono dan terungkap di Fakultas Kehutanan tidak ada jurusan teknologi kayu yang selama ini diklaim Presiden ke-7 tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut hadir dalam acara reuni Fakultas Kehutanan UGM yang digelar pada Sabtu lalu. Meski kondisi belum 100% fit, Jokowi menyebut memaksa hadir dalam acara ini karena jika tak hadir akan membuat isu ijazah palsu semakin liar. Dalam acara ini, Jokowi juga bertemu dengan Mulyono. Mulyono merupakan julukan Presiden Jokowi yang merupakan nama kecilnya. Namun saat ditanya soal kehadiran Mulyono, Jokowi berkelakar agar tidak menambah masalah. Jokowi ini ada yang namanya Mulyono sih, Bapak. Jangan nambah masalah lagi. Udah hari Mulyono dimasalahin, almarhum dia tambah lagi masalahnya. Asli Pak Mulyono. Di sisi lain, dalam reuni terungkap tidak ada jurusan teknologi kayu di UGM. Teknologi kayu ini merupakan jurusan yang pernah diklaim Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, rekan kuliah Jokowi, Mustoha, menjelaskan tidak ada jurusan di Fakultas Kehutanan hanya di semester awal. Jadi jurusannya itu saya jelasin ya. Jurusannya itu nanti udah semester akhir, ngambil mata kuliahnya apa, ya kan, kemudian topik skripsinya apa. Nah, kemudian orang bilang kalau kayak saya nih, karena saya menanam, pilihannya itu nanam meneliti diameter pertambahan daun dari mulai kecil sampai berapa meter, maka saya dibilang jurusan silvikultur gitu. Nanti ada yang meneliti masalah ekonomi, dibilangnya ekonomi hutan. Ada yang ngurusi kayu, disebutnya teknologi kayu. Reuni alumni angkatan 1980 Fakultas Kehutanan ini dipandang sejumlah pihak sebagai ajang pembuktian. Namun sejumlah pihak tetap menginginkan Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Lebih dari 700 kios pedagang hangus terbakar akibat kebakaran hebat yang melanda Pasar Taman Puring pada Senin petang. Sejumlah barang dagangan seperti sepatu, pakaian, tas, hingga jam tangan terlihat berserakan dan tidak berbentuk usai dilahap api kebakaran. Petugas baru saja selesai melakukan pendinginan. Kepolisian masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkap tidak ada korban akibat kebakaran Taman Puring. Pemerintah Provinsi Jakarta pun akan melakukan perbaikan terhadap Taman Puring yang menjadi pasar rakyat. Saya juga monitor apakah ada korban atau tidak. Tetapi apa yang menjadi pertanyaan kamu tadi, memang di sana sudah 3 kali. Dan untuk itu kita akan tentunya tetap akan kita perbaiki, kita persiapkan, karena pasar itu adalah pasar rakyat yang dibutuhkan oleh rakyat setempat, dan itu pasar yang aktivitasnya masih sangat tinggi. Tetapi tentunya dengan adanya kebakaran ini kita akan bantu untuk perbaiki fasilitas yang ada, dan saya nggak ngecek apakah ada aparnya atau tidak, tetapi yang jelas penanganannya cukup cepat kemarin karena mungkin areanya bisa damkar datang dan sebagainya, sehingga bisa teratasi dengan baik. Pemirsa, MNC Peduli mendukung fasilitas perpustakaan dan program sekolah hijau dengan menggelar rangkaian kegiatan edukatif serta inspiratif di SDN Sarampat dan SDN Telaga Sari, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa ini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca dan kepedulian lingkungan sejak dini. Ratusan siswa SDN Sarampat di Cianjur, Jawa Barat antusias menyambut kehadiran tim MNC Peduli di lokasi. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli memberikan donasi fasilitas perpustakaan berupa buku, meja baca, karpet setarak buku, serta mainan edukasi lainnya.
Kegiatan ini juga digelar di SDN Talaga Sari, Cianjur, Jawa Barat, yang diharapkan dapat menumbuhkan minat baca dan semangat belajar para siswa sehingga tercipta generasi yang berdaya saing tinggi. Senang banget bisa membaca semua buku-buku di sini. Selalu cerita matematika atau petualangan yang beruang. Makanya aku suka membaca. Terima kasih menjadi lebih nyaman perpustakaan ini atas bantuan dari MNC Peduli. MNC Peduli juga melatih kreativitas siswa di SDN Sarampat dan SDN Talaga Sari dengan memanfaatkan bahan limbah plastik menjadi sebuah karya. Mereka juga diajak merawat tanaman guna memperindah dan membuat hijau lingkungan sekolah melalui vertical garden. Ada bantuan dari MNC Peduli, dimulai bantuan raknya, dari meja belajarnya, dan stiker-stiker. Kami merasa senang, merasa bahagia sekali. Sekolah suasananya setelah ada vertical garden lebih asri gitu, lebih segar kali. Terima kasih banyak pokoknya buat MNC Peduli. Melalui rangkaian kegiatan ini, MNC Peduli berharap anak-anak tumbuh menjadi generasi yang gemar membaca serta memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Pendidikan yang berbasis lingkungan sebagai salah satu upaya untuk mengenalkan mencintai lingkungan, salah satu juga program dari SDGs. MNC Peduli juga mengajak masyarakat untuk berdampak bersama dengan berdonasi melalui MNC Peduli untuk mendukung literasi dan lingkungan sekolah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya memastikan kematian diplomat muda akibat tidak adanya pertukaran oksigen di saluran pernafasan atas sehingga membuat diplomat muda ini mati lemas. Di Reskrimum Polda Metro Jaya juga menyebut Arya Daru tewas tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Dalam konferensi persnya pada sore tadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra menyatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap kematian diplomat. Sekarang kita akan telah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis scientific crime investigation. Hasil penyelidikan. Di Reskrimum Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa kematian diplomat muda Arya Daru Panghayunan meninggal dunia tanpa keterlibatan pihak lain. Informasi dan pemirsa, meski Israel telah membuka 3 daerah di jalur Gaza untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan, namun mayoritas daerah lain di Gaza masih menderita kelaparan akut. Bahkan untuk sekedar mendapatkan bantuan, warga Gaza harus menghadapi risiko kematian akibat ditembaki oleh tentara Israel. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita pada iNews malam hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru kami di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Warga Gaza harus berlindung menghindari hujan tembakan yang dikeluarkan tentara pendudukan Israel saat antre bantuan kemanusiaan dari Gaza Humanitarian Foundation atau GFH yang dikelola Amerika Serikat dan Israel. Meski sudah dikecam dunia internasional, Israel terus menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai jebakan maut bagi warga Gaza yang kelaparan. Akibat ulah Israel ini, sebagian besar lembaga kemanusiaan termasuk PBB menjauhkan diri dari GFH. Akibat kekejaman Israel, sudah lebih dari 1.000 orang tewas ditembaki Israel saat mencari bantuan kemanusiaan. Sementara itu, di Gaza Utara, warga berebut makanan setelah ada bantuan kemanusiaan masuk ke lokasi. Hal ini terjadi karena bantuan masih dibatasi hanya puluhan truk per hari di tengah kebutuhan Gaza yang mencapai 500 truk setiap harinya.